Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bidan Dian. Nah, di video kali ini saya mau sharing atau juga berbagi pengalaman untuk persalinan normal anak pertama ya. Lahir pukul 16.00 WIB ya, tepatnya di sore hari, dengan jenis kelamin laki-laki. Lahirnya tanggal 18 bulan 10 2018. Nah, haid terakhir saya itu di tanggal 16 bulan 1 2018. Nah, jadi haid terakhir ini atau HPHT ya, disingkat, ditambahkan rumusnya itu ditambah 7 dikurangin 3 kemudian ditambah 1. Nah, di sini kemudian kan haid terakhir itu kan tanggal 16 bulan 1 2018. Nah, kemudian rumusnya itu ditambah 7 dikurang 3 ditambah 1 jadinya 23. Nah, itu kan tadi bulan 1 kan nggak bisa dikurangin 3, jadi kita ambil 2 tahun dari sebelumnya, itu kemudian berarti 13 kurang 3 berarti kan 10. Jadi tanggal 23 bulan 10 tahunnya tetap 2018, kemudian berarti tanggal 23 bulan 10 2018. Tetapi saya lahirannya di tanggal 18 bulan 10 di 2018, berarti dianya maju 5 hari dari tafsiran persalinan. Kan TTP, tafsiran tanggal persalinan, itu belum tentu sama yang kita jumlahkan, mau maju dan juga mau mundur. Yang penting ATRM. Nah, ini cerita dari awal ya, ini panjang banget sebenarnya, aku pun bingung untuk menceritakannya, tapi aku mulai dulu pertama ya. Jadi ini kan udah 9 bulan ini ya, jadi aku tuh kan tinggal sama mertua. Nah, di samping mertua itu ada kakak ipar, dia juga bidan. Jadi malamnya itu masih sekitar jam 9-an ya. Jadi aku palpasi sendiri nih, kan biasa sih kita penasaran kan, palpasi sendiri bagian perut dan bagian yang terbawah. Loh, kok kayaknya kepalanya ini udah ganjil, kayak udah di bawah kali gitu. Jadi aku tuh datang tempat kakak ipar nih, cuma nanya gitu aja sih, nggak ada kayak periksa dalam atau kayak palpasi gitu, nggak ada. Cuma aku cuma bilang gini, oh ya kak, kayaknya rasanya kepalanya udah di bawah kali loh kak, udah ganjil lah, ini kayaknya udah terasa kali di bawah. Jadi kata kakak ipar itu, ya iya, namanya mau melahirkan, kata udah mau melahirkan, udah waktunya, ya udah, kata lebih aktif lagi gitu. Itu jam setengah 10 aku datangnya ke tempat kakak ipar itu ya. Nah, kemudian aku balik lagi, aku ke kamar kan. Nah, ya udah setengah 10 itu ya udah tidur lah gitu kan. Ternyata aku tidur belum nyenyak sih, cuma kayak aku merem aja gitu, merem terus kok kayak ada yang keluar air, kayak serasa mau kencing tapi bukan kencing gitu. Jadi aku sambil merem nih, tapi kok kayaknya nggak bisa berhenti. Jadi aku tuh mau ke kamar mandi tapi kok ngalir aja nih, nggak bisa. Jadi kan suami memang tidur di samping kan, cuma aku tuh kayak dia di tempat tidur sendiri, jadi aku di tempat tidur satu lagi yang kayak tempat tidur dorong gitu ya, punya adik ipar. Jadi aku tidurnya di situ. Jadi aku panggilin, mas kenapa? Aku kencing kok nggak bisa berhenti, kayak mana ini gitu. Ya udah lo kencing kamar mandi. Iya, tapi aku nggak bisa, aku jalan itu nggak bisa lagi gitu. Jadinya kebingungan di suami ini, kebingungan sampai ngambil kain, udah kain ngelap nggak bisa, masih keluar aja nih, nggak bisa berhenti. Kemudian sampai ngambil spray itu, suami ngambil spray double, udah basah semua, nggak bisa juga, udah kewalahan ini. Jadi kan suami juga ngambil kain pel, ngambil ember, takut, kami kan namanya tinggal tempat mertua ya kan, takut ketahuan, malu gitulah. Jadi suami ini ngepel tapi nggak berhenti, kayaknya tuh banyak kali tuh keluar airnya gitu yang nggak disadarin. Nah, setelah udah ini keluar airnya ini berkurang, nah jadi ke kamar mandi lah, jadi ganti pakaian semuanya. Jadi kan masih aja gitu, sikit-sikit keluar itu masih ada. Jadi setelah itu udah agak berhenti, suami bunda selesai ngepel, pokoknya kewalahan lah, udah selesai semua ngepel. Nah, kemudian aku datang lagi nih tempat kakak ipar kan. Oh kak gitu, kenapa? Katanya, kak aku kok kencing atau keluar air itu kok nggak berhenti loh kak, itu ada hampir setengah jam loh. Setengah 10 kemudian aku pulang dari tempat ke tempat kakak ipar tuh jam 10.
Jadi kan ada setengah jaman ya kan untuk mengeluarkan air ini tadi gitu. Jadi kakak ipar nanya gini, air ketuban atau kayak mana? Aku juga nggak tahu kak, ini cuman ya bidan tapi anak pertama, jadi nggak tahu apa-apa gitu, kayak orang awam aja nggak tahu apa-apa, memang rasanya kayak apa gitu. Jadi ditanya itu air ketuban atau kayak mana, katanya nggak tahu sih kak, cuma rasanya jernih sih kak, nggak ada kayak putih-putih gitu. Maksudnya kalau pecah ketuban kan kayak udah ada warna kayak putih, kayak kadang kalau orang nanya itu kayak bentuk tahu ada nggak gitu, ini memang putih jernih gitu. Jadi nggak tahu loh kak, katanya. Ya udahlah katanya gitu, ya udah mungkin tanda-tanda mau melahirkan gitu. Jadi setelah dari tempat kakak ipar kan, ya udah balik lagi nih ke tempat tidur. Ya udah, malam tuh dari jam 10 pulang dari tempat kakak ipar itu memang gak ada periksa dalam atau DJJ pun gak ada, memang cuma kayak nanya konsul kena apa memang pecah ketuban gitu, namanya anak pertama kan. Jadi pulang tidur lagi, ya asli malam itu setelah mengeluarkan kayak cairan tadi tuh masih bisa tidur sampai pagi. Jadi bangun lah jam berapa ya, jam 5 apa jam berapa kita lah bangun. Jadi siap-siap lah, jadi kan mau ke kamar mandi ini, adik-adik kan masih pada sekolah, jadi ada dua itu adik dua mau sekolah kan, adik ipar. Jadi kan nggak mungkin ke kamar mandi tuh, jadi numpang lah ke kamar mandi kakak ipar, berhubung pintunya udah buka dari belakang kan, jadi ke belakang. Jadi kan kak aku numpang kamar mandi ya gitu, oh boleh bu gitu. Jadi ke kamar mandi, intinya ke kamar mandi kak ipar, kemudian buang air kecil, terus nggak ini sih nggak merhatikan atau fokus oh iya kayak mana gitu, nggak ada. Jadi kak ipar nyahut nih dari luar kan, kayak mana neng, katanya udah ada keluar tanda belum ada kak gitu. Jadi setelah selesai nih lihat, oh iya ada keluar lendir darah kak, oh ya udah gitu. Itu awak masih dalam kamar mandi, kayak ipar di luar nih, oh ya udah itu udah tanda-tanda mau melahirkan, kata oh iya kak. Jadi langsung oh iya aku mau melahirkan gitu. Jadi udah selesai nih dari kamar mandi keluarkan. Jadi kakak ipar itu kayaknya pukul 6 ya, jam pukul 6 itu kayaknya masih agak gelap ya. Jadi kakak ipar bilang ya udahlah neng, katanya aktif aja tuh babatin rumput tuh depan rumah, katanya babat rumput katanya. Jadi kan pulanglah, jadi balik ke rumah kan, ke tempat mertua kan. Jadi kasih tahu mak udah keluar tanda loh gitu kan. Jadi udah ya udah sana tuh jalan-jalan santai gitu. Jadi ajak suami gitu, jadi sama suami jalan-jalan santai, paling berapa ya, nggak pala jauh sih dari tempat mertua, kemudian agak jalan ke sana sedikit lah, nggak nyampe 1 kilometer, nggak ada. Jadi kayak jalan santai, terus nggak pakai sendal, itu masih gelap loh. Nah setelah jalan santai tadi kemudian balik ke rumah. Nah setelah itu disuruh istirahat, terus minum, kayaknya kemarin itu dibuatkan teh manis gitu lah. Jadi minum teh manis, setelah itu siap-siap udah mandi apa belum ya, lupa lah kayaknya, itu belum mandi kayaknya. Jadinya masakan untuk siang sarapan itu udah, jadi adik-adik pada pergi sekolah. Kemudian setelah itu udah terang ya, jam-jam 7 gitulah. Jadi kemudian aku tuh ke depan rumah, jadi kan waktu itu belum diseminisasi, jadi kayak masih ada rumput yang tumbuh gitu. Jadi beneran aku ikuti saran kak ipar nih ya. Jadi aku jalan sambil jongkok, kemudian babatin rumput yang ada depan rumah kakak ipar sampai tempat mertua. Jadi aku babatin beneran ini ya, sambil kayaknya perut tuh kan udah besar, namanya orang mau melahirkan tuh kan rasanya perut tuh udah turun ya. Tapi namanya karena mau melahirkan, gimana caranya mau cepat lahir, jadi aku tuh ikutin saran sambil jalan jongkok, kemudian sambil membabat-babat rumput. Memang gak banyak, cuma jalan jongkoknya itu loh terasa banget. Nah kemudian setelah udah selesai aku jalan jongkok sambil membabat rumput yang depan rumah. Nah aku kemudian dipanggil suruh istirahat, jadi suruh makan. Jadi setelah itu udah aku berhenti ngerjainnya, jadi aku balik ke dalam rumah makan. Setelah makan nih piring kan ada nih, jadi nyuci piring dulu. Kemudian ingat waktu itu gongseng berarti untuk masak siang, kemungkinan makan siang. Jadi ini suami ini hanya ngawanin jalan santai aja bentar. Nah kemudian suami habis itu waktu itu kemana ya, kerja, suami kerja. Kemudian aku tetap di rumah sama mertua perempuan, kayaknya ingatnya waktu itu mertua di samping rumah yang masih ada lahan kosong. Kemudian aku sambil masak, sambil waktu itu aku ngerendam pakaian mau dicuci, pakaian sendiri sama suami kayaknya ya, nyuci, jadi direndam. Itu belum ada terasa sakit apapun, Nah kemudian aku sambil gongseng jam 9 dan baru mulai terasa kayak
pegel, kayak terasa pegel gitu, ada pegel. Nah kemudian aku lanjut masak lagi sambil kayak nyuci gitu. Terakhir kok makin sakit gitu. Ingatku jam 10 itu mertua kan jualan nih, mertua jualan pakaian. Jadi di bulan 10 itu banyak kayak orang-orang Nasrani itu kan banyak kayak mau acara-acara untuk kayak tahun baru itu banyak yang beli baju. Jadi aku ke depan nih, ke depan yang keadaan yang udah inpar tuh kayak orang mau melahir, bukan orang mau melahir, memang orang mau melahirkan, masih sanggup kursi yang biasa yang kita tempat duduk kayak gini ya, kursi kayak gini masih bisa naik. Jadi kan kalau jualan itu kan pakaian itu ada kayak ditingkatkan lagi yang dipatung-patung itu kan. Jadi naik ini mijak kursi dengan perut besar, masih bisa ngambil baju yang ada di patungan itu, jadi ngasihkan sama orangnya, masih bisa jualan loh. Tapi itu memang belum ada periksa dalam, jadi nggak tahu itu pembukaan berapa, nggak ngerti itu ya. Tapi masih semangat jualan. Kemudian si pembeli tadi udah pulang, kemudian aku balik lagi nih ke dapur nih kan, ngelanjutkan cucian tadi, ngambil cucian sambil nyuci. Udah dari jam 10-an itu udah mulai lah selamat kayak kontraksi palsu gitu, udah mulai sakit kayak aduh kebes, kayak sakit gitu, udah mulai terasa lah. Cuma aku tetap aja sampai kayaknya makin sakit, jadi cuciannya itu gak kelar-kelar loh, gak kelar-kelar. Tapi masaknya udah selesai, sama nyuci piring itu udah selesai. Bayangkan awak nyucinya itu di luar, jadi di luar itu kayak terbuka gitu, jadi kan terasa cuaca panas itu mulai dari jam 10-an itu udah mulai panas ya kan. Sambil selamat sakit, kemudian tetap ngerjain cucian baju tadi, terus sambil jalan juga. Kok kayaknya kakak ipar datang juga nih, kayak mana bu, udah mulai sakit loh kak gitu. Oh dia ya udahlah, bawa jalan-jalan aja lagi gitu. 12 ya, di jam 12 apa jam setengah 1 gitu lah. Jadi udah selesai nih, udah aku paksakan nyuci baju ini udah selesai, tapi nggak sempat jemur itu kayak udah terasa sakit kali, jadi nggak selesai ngerjain jemurnya, nggak selesai. Jadi udah mulai terasa selamat. Jadi aku udah mandi karena udah mau zuhur juga kan, mandi. Kemudian mandi itu kan namanya kalau kontraksi itu kan kayak sakit pegel, kayak kita mau desminor, kayak desminor itu kayak kita mau haid yang sakit senggugut gitu lah. Jadinya ke kamar mandi nih, buang air kecil, siram itu nyaman, kalau kayak kena air itu nyaman rasanya. Jadi udah mulai setengah 1 itu kayaknya jam 1 lah, udah ya Allah udah terasa kali, udah nggak bisa nih, udah sakit kali gitu lah. Cuma kan ini cerita lucu, selama hamil itu kan pengen kayak yang boomingnya orang, kayak foto bumil yang kayak entah misalnya pakai baju bumil yang ada gambar babynya, atau cuma kayak baju gamis gitu aja, pakai baju gamis tapi yang penting pegang perut sama suami foto gitu. Tapi ada sih foto studio dekat rumah, paling dia cuma 2 km, tapi ya memang nggak pernah ayo mas gitu, nggak pernah terlaksana. Jadi kan bilang sama kakak ipar, udah jadi bu fotonya, belum loh kak gitu. Jadi udah selesai mandi nih, udah pakai baju bukan gamis sih, kayak tapi pakai baju terusan gitu. Jadi kakak ipar bilang gini, kakak ada loh baju kayak untuk ada gambar babynya, kaos tapi ada dia cetak gitu, yang memang dulu punyanya kakak ipar juga pas hamil, baju yang ada gambar babynya di tengah di perut gitu. Jadi diambilkan kakak ipar, jadi aku pakai itu untuk foto. Jadi itu udah diperiksa itu pembukaan 6 cm. Jadi udah pembukaan 6 cm, aku masih sanggup untuk foto, ditungguin sama kakak ipar karena masih kontraksi kan, udah selesai hilang kontraksinya ini tadi, udah ayolah foto yuk biar sempat, nanti kalau udah nyakiti kali nggak sempet gitu. Jadi kakak ipar sama suami ini dekor sendiri, sofanya disusun, kemudian ada diambil bonekanya, kemudian dinding itu memang waktu aku masih umur 7 bulanan gitu lah, sama suami udah sempat ngecat dinding itu, jadi rapi gitu lah, untuk backgroundnya tuh cantik lah. Jadi kami foto seadanya karena hisnya hilang kan, his itu hilang, jadi kami foto untuk bumil itulah ikut suami juga. Jadi kemudian juga ada foto untuk ini pemeriksaan, setiap pemeriksaan ini kan harus bawa buku pink namanya, ini buku kehamilan ya, atau antenatal care. Jadi ada juga untuk hasil USG nya, aku juga foto pakai hasil USG ini.
Nah setelah ini udah selesai foto, udah terlaksana alhamdulillah, jadi nggak ngidam, perutnya nggak ada ngeces ya kan si bayinya. Jadi setelah foto ini, jadi itu tempatnya dibereskan lagi, sofanya dikembalikan semula, boneka udah selesai dibereskan. Kemudian datang lagi sakitnya nih, makin sakit kok makin sakit ya gitu. Tapi tuh nggak ada periksa dalam lagi, nggak ada, cuma tetap Kak Ipar itu suruh tetap jalan, aktif jalan atau bawa jongkok gitu. Tapi itu udah sakit banget, jadi aku di kamar itu sama suami kayaknya ya lama sakit kali gitu. Jadi kayak nggak tahu lah namanya anak pertama ya kan, kayak pinggang itu patah apa cemana nggak ngerti lah. Jadi setelah itu untuk menghilangkan rasa sakit ini nggak tahan loh, jadi menghilangkan rasa sakit ini aku ke kamar mandi. Yang dari awal yang pas mau mandi itu kan kalau kena air gitu kan hilang sakitnya, ini kok nggak hilang, kok serba salah, kayaknya kita tuh gelisah gitu, gelisah kayak mau jongkok salah, mau berdiri salah, aduh gimana ini gitu. Jadinya kakak ipar itu gimana bu perkembangannya, Wila kak udah makin sakit, aku makin nggak bisa apa-apa. Tadi harusnya kayak mau buang air kecil atau mau BAB nggak bisa, aku siram juga nggak hilang-hilang gitu. Jadinya ya udahlah kata kakak ipar, jadi disuruhnya posisi setengah duduk ya kan, kita namanya mau melahirkan itu kan lebih tinggi kepala daripada kaki gitu kan. Jadinya udah periksa, oh iya bu ini udah buka 7 waktu itu ya, buka 7 apa buka berapa gitu lah. Jadi aktif buka 7, kemudian masih gerak lagi nih, gerak lagi. Nggak berapa lama adik-adik pulang nih, adik-adik pulang kayaknya dulu anak SMA itu pulang jam 3 ya, jam 3 gitu lah. Jadi makin rame orang di rumah, makin rame, kayaknya sakitnya itu makin bertambah ya, makin risih kita kalau ditengokin orangnya. Jadi udah makin sakit, nggak bisa ini gitu. Jadinya disuruh kakak ipar lagi, posisinya kita itu posisi untuk melahirkan itu gitu. Jadi ingatnya mertua sebelah kiri, suami sebelah kanan nih, jadi kakak ipar di bawah. Jadi memang bertiga itu untuk mendampingi persalinan kan. Jadinya udah dilebarkan kakak ipar nih paha nih kan, jadi aku tutup lagi sampai tangan kakak ipar tuh aku tangkis. Jadi saking sakitnya kan, periksa dalam itu dilebarkan sama kakak ipar kan, perineumnya itu ditahan, namanya udah buka lengkap, si bayi udah mau keluar kan. Jadi kakak ipar bilang kayak gini, jangan lagi dikepit-kepit, ini udah mau lahir si bayinya. Cuma karena aku udah kesakitan, jadi aku minta maaf sama kakak iparku, karena bidan Eci ya, aku minta maaf karena pas waktu periksa dalam yang udah dilebarkan pahanya aku nggak tahan, memang sampai tangannya ditangkis. Aku minta izin ya kak. Jadi itu memang refleks yang nggak disengaja ya kan. Jadinya setelah itu, tapi memang ya nggak mau makan waktu lama, kemudian si suami ini ngangkat kepala, terus niup-niupkan sholawat di kuping. Kemudian mertua juga nyemangatin di sebelah kiri, mertua perempuan ya, terus kakak ipar sendiri yang nolong kan di bagian bawah gitu lah. Kemudian kayak mana ya, kayaknya kontraksinya itu juga nggak berapa lama, kemudian pas proses melahirkannya juga nggak lama. Jadi setelah udah dipimpin persalinan ini ya, dipimpin meneran ngedon, aku memang nggak pernah belajar, oh ya kayak mana sih cara mengeden itu, memang nggak pernah belajar. Kayak mau buka lengkap itu ya, buka lengkap namanya kepala belum melahirkan. Jadi baru teringat, aku memang jujur yang mulai dari keluar air dari malam tuh memang nggak ada nelpon orang tua, nggak ada nelpon kakak-kakak, memang nggak ada ngasih tahu keluhan cemana gitu aku mau melahirkan apa cemana, nggak ada sharing sama siapapun. Paling cuma nanya kakak ipar doang, mertua yang dalam rumah aja aku nggak ada nanya apapun. Barulah nelpon orang tua kan, minta izin supaya persalinannya lancar. Jadi nelpon orang tua, ini orang tua itu tinggalnya di Sidikalang, sedangkan aku tuh tinggalnya di Riau kan. Nah jadi jarak dari tempat tinggalnya orang tua itu sama aku tuh jauh banget ya, sampai 16 jaman kalau kita mobil langsung. Mama itu di Sumatera Utara, sedangkan aku tuh di Riau, Rokan Hilir ya. Jadi nggak memungkinkan gitu awak telepon, mak aku nih mau melahirkan gitu, nggak mungkin langsung sampai. Jadi aku juga, nah setelah itu sebelumnya aku di posisinya kayak udah posisi yang orang mau melahirkan. Kemudian posisi ini nelpon nih, mama nelpon, abang-abang nelpon, yang dekat rumah lah paling 2 jaman jarak tempuh untuk ke tempat tinggalnya aku itu kan. Nelpon kayak mana udah melahirkan kayak mana, jadi si adik udah telepon kakakmu kayak mana. Jadi rasanya nih
kayak udah namanya udah sakit, dengarkan yang bising gitu nggak bisa ya kan. Jadinya kakak ipar bilang ya udahlah minta izin aja, nggak bisa lagi dia. Aku kan udahlah gitu kan. Jadi kakak ipar bilang mengerti lah gitu ya, bidanya kan kakak ipar sendiri nih. Jadi ya udahlah, udah selesai gitu, karena ini udah mau buka lengkap tapi pada nelponin kayak mana ini, karena terkejut. Aku tuh ngabarin tiba-tiba udah mau melahirkan. Itu memang mau minta izin agar semuanya persalinan lancar. Jadi aku pada nelpon orang tua, aku nelponin kakak-kakak, nelponin abang minta izin, dan adik juga yang paling kecil laki-laki loh, Kak Dian katanya lancar lah persalinan, sampai nangis dia. Juga nangis, sudah nahan kan, sakit semuanya lah. Jadi untuk keluarga terima kasih, maafkan adikmu ini, anakmu ini ya Mak, karena nggak ngabarin dulu kalau malamnya itu memang udah proses mau melahirkan, karena memang nggak ada parno-parnonya melahirkan itu, nggak ada. Jadi kayak udah mau melahirkan udah di paling bawah, udah gitu. Jadi nggak ada yang kayak aku searching lah kayak mana mau melahirkan, itu memang nggak ada. Jadi kayak ngikuti alur aja gitu. Jadi itu udah zamannya musimnya HP, tapi tidak ada kepo-keponya kayak orang searching lah kayak mana pembukaan kayak mana sih, itu nggak ada. Saya ini udah pada nelponin semua, ini sih dia nggak bisa lagi nih nelpon, nggak bisa ngomong, jadi HP-nya diawaskan. Jadi udah setelah nelpon itu memang masya Allah itu pembukaannya itu kayaknya udah mau ngobrol aja gitu. Jadi memang ya namanya anak pertama, belum ada pernah melahirkan sama sekali, tidak ada mengelahirkan janin ya. Jadi itu memang pedih ya, pedih itu memang pasti pedih, tapi proses untuk kepala turun ini kayak mengeluarkan dari dalam rahim lah ya, udah pintu atas panggul terus ke bawah, kemudian untuk mengeluarkan namanya udah pecah ketuban. Jadi untuk mengeluarkan si kepala janin ini masya Allah, alhamdulillah itu prosesnya cepet banget, nggak lama. Jadi untuk proses persalinannya itu singkat banget, nggak seperti yang kita bayangkan bahwa melahirkan itu sakit dan menyeramkan. Aku udah lahir nih, namanya keluarga sebelum melahirkan udah awak kabarin kan. Jadi semuanya pada nelpon, dan masya Allah alhamdulillah lahirlah anak pertama dengan jenis kelamin laki-laki. Beratnya waktu itu 3.200 gram dan lahir normal di pukul 16.00 WIB, dan masya Allah segera menangis, sehat semua. Awal kehamilan memang ya, jadi aku tuh kan memang tinggal tempat mertua. Jadi mertua bilang gini, nggak boleh mabuk-mabuk, harus kuat. Jadi aku tanamkan namanya aku tuh tinggal tempat mertua, jauh dari keluarga. Tapi memang sebenarnya ya dari awal kehamilan itu memang niatnya ya Allah, semoga persalinanku nanti lancar, gangsa, tanpa ada halangan apapun. Jadi aku sambil ngomong ke janin nih kan, memang kita harus diajarkan sering komunikasi pada bayi. Adik nanti lahirannya yang kuat ya, yang gangsa ya, kita jangan menyusahkan yang lain. Memang niatnya dari awal memang seperti itu. Jadi agar kalau kita memang sering berpikir positif, kemudian ucapan-ucapan yang kita lontarkan itu adalah hal yang positif, jadi insya Allah flashbacknya, feedbacknya juga positif. Dan alhamdulillah dengan proses persalinan yang singkat dan tidak merasakan begitu banyak rasa yang menyakitkan, alhamdulillah bisa melahirkan normal. Jadi pesannya untuk kita semua perempuan yang sudah menikah, yang lagi hamil, yang mau melahirkan, semua itu perempuan hebat dan kuat, dan kita mampu untuk menjalani proses persalinan itu. Kemudian jangan sampai berpikir negatif. Nah kemudian dari 3:30 itu dipimpin, yang nelpon orang tua minta izin semuanya, kakak-kakak juga proses melahirkan itu pada nelpon. Dan akhirnya di jam 4 telah lahir bayi, kemudian juga disusur dengan plasenta ya atau uri-uri. Alhamdulillah lahir gangsar semuanya. Ada sih robekan tapi kata Kak Ipar sedikit, jadi tidak perlu di hacking. Jadi perawatannya memang harus intensif agar cepat kering, dan masya Allah semuanya terlewat. Nah itu dia cerita atau sharing dari aku masalah melahirkan anak pertama. Nah semuanya yang mau melahirkan dan ibu-ibu hamil juga untuk pergerakan itu atau nyari jalan lahir agar cepat membuka itu memang penting, jadi kita harus gerak aktif ya. Nah sekian dari video kali ini. Untuk semuanya jika ada kekurangan atau salah bicara mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat dan memberi semangat untuk para ibu yang mau melahirkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.